Ambisi kaum Quraisy yang terlalu angkuh menerima ajaran Rasulullah membuat beliau harus melakukan dakwah secara tertutup selama 3 tahun. Penduduk Mekah telah menelikung akal sehat mereka hingga tidak dapat menyadari cahaya yang diusung dalam misi Nabi Muhammad. Dalam kurun waktu sekitar 3 tahun, wahyu Tuhan yang berisi tentang kefanaan hidup di dunia, kematian, kepastian hari kebangkitan dan pengadilan terakhir, surga dan neraka terus beliau sampaikan pada pengikutnya dengan sembunyi-sembunyi. Rasulullah selalu menegaskan bahwa wahyu adalah pernyataan kemuliaan Allah, keesaan, kebenaran, kebijaksanaan, kasih sayang, kemurahan, dan kekuasaannya. Dan sebagai perluasan dari semua itu, wahyu merujuk kepada tanda-tanda kebesarannya, keajaiban alam, dan keteraturan alam yang menjadi bukti nyata akan keesaan penciptanya. Keteraturan adalah tanda keesaan di atas keragaman. Al-Quran memberikan petunjuk keteraturan alam kepada manusia agar dapat direnungkan. Di usianya yang telah mencapai 43 tahun, Nabi Muhammad mendapat kucuran wahyu untuk menyudahi dakwah tertutupnya, menyalin cara lama dengan metode yang lebih menantang, tegas dan pasti. Rasulullah merasa semua ini jauh dari kemampuan beliau. Beberapa hari suami Khadijah ini nampak termenung, memikirkan segala risiko yang akan diterimanya ketika menyuarakan Islam secara terbuka. Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa setiap penyimpangan betapapun kecilnya dari kebiasaan leluhur merupakan kejahatan besar. Sebuah kebiasaan disetujui bukan lantaran kepantasan atau kemuliaan yang melekat padanya, namun hanya karena hal itu telah disucikan sejak dahulu kala oleh nenek moyang mereka. Kini Rasulullah harus berani menantang kesepakatan umum itu dan siap menyimpang dari agama leluhur bangsa Arabia. Misi dakwah ini dimulai dengan firman Allah yang berbunyi, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan." Setelah ayat ini turun, Rasulullah memanggil Ali dan memerintahkan padanya untuk mengundang keluarga besar beliau. Nabi Muhammad juga meminta agar Ali menyiapkan jamuan untuk mereka. Sebelum putera angkatnya ini melakukan tugasnya, beliau sempat berbagi perasaan dengannya. "Wahai Ali, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk memberi peringatan kepada kerabat dekatku. Aku sadar, seandainya hal ini kulakukan, niscaya mereka akan membenciku. Aku sempat diam dan tidak melakukannya, sehingga Jibril datang menegurku. Ia berkata, 'Hai Muhammad, jika engkau tidak menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, maka ia akan menyiksamu.'" Kata-kata Rasulullah cukup menohok perasaan Ali. Terciumlah bayangan betapa berat tugas yang beliau emban demi tegaknya Islam. Semua itu membuatnya semakin ingin selalu berada di samping Muhammad dan membantunya sekuat tenaga. Ali menjalankan amanat Rasulullah dengan baik. Pertemuan pertama dihadiri sekitar 40 orang dari keluarga besar Nabi Muhammad. Acara dimulai dengan menikmati hidangan bersama dan dilanjutkan dengan sambutan tuan rumah. Abu Thalib, Hamzah, Al-Abbas, dan Abu Lahab turut menghadiri undangan keponaan mereka ini. Sedianya Rasulullah hendak berbicara di hadapan handai tulannya setelah mereka selesai makan. Sayang, Abu Lahab yang sejak awal begitu membenci gerakan dakwah Nabi mengacau dalam pertemuan tersebut. Mulutnya meracau lantang bagai pedagang menawarkan dagangannya pada sekelompok orang tuli. "Mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Katakanlah apa yang ingin engkau katakan, dan janganlah kekanak-kanaan di hadapan mereka. Ketahuilah, tidak ada satupun yang berani menghina terhadap kaummu. Kini aku telah menyaksikan, tidak ada sesuatu yang lebih buruk daripada yang engkau bawa ini."
Dalam pertemuan kali ini Rasulullah hanya diam. Pertemuan pertama Nabi Muhammad gagal mengutarakan maksudnya. Keesokan harinya beliau memerintahkan Ali untuk mengundang mereka lagi. Kali ini Rasulullah menyiapkan semuanya dengan baik. Sebelum orang-orang yang tidak sepaham mulai mengacau, beliau berkata di hadapan mereka, "Wahai Bani Abdul Muthalib, demi Allah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kubawa untuk kalian. Aku datang dengan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Allah telah memerintahkanku untuk mengajak kalian menapaki kebaikan. Siapa saja di antara kalian yang mau membantuku dalam urusan ini, maka ia adalah saudaraku, penerima wasiatku atau penggantiku." Mereka semua terdiam. Dalam ruang pertemuan itu sangat terasa keheningan yang canggung. Para tetua saling pandang dengan perasaan tak menentu. Mereka masih ingat bagaimana Muhammad ketika masih kanak-kanak hidup dengan belas kasih dari saudara-saudaranya. Berani-beraninya ia kini mengaku sebagai seorang nabi. "Aku, wahai nabi, aku akan menjadi pembantumu." Ali yang sudah tidak sabar menyaksikan semua itu tiba-tiba merobek keheningan dengan suaranya. Semua mata tertuju padanya, namun ia tak peduli. "Sungguh inilah saudaraku, penerima wasiatku dan penerus perjuanganku setelah aku meninggal. Maka dengarkanlah perkataannya dan taatilah perintahnya." Nabi menimpali kata-kata Ali yang kemudian disusul gemuruh tawa semua tamu undangan. Mereka berkata pada Abu Thalib, "Lihatlah, ia telah memerintahmu untuk mendengarkan dan menuruti perintah anakmu." Meskipun beberapa orang melontarkan kata-kata yang terkesan mencibir, Abu Thalib menanggapinya dengan bijak. "Alangkah cinta kami kepada pertolonganmu. Kami akan menerima nasihatmu dan percaya terhadap ucapanmu. Mereka adalah paman-pamanmu, dan aku salah satu dari mereka. Tetapi akulah yang paling cepat tanggap terhadap apa yang kamu cintai. Teruskanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan senantiasa menjaga dan melindungimu." Tetapi hatiku merasa berat untuk berpisah dengan agama Abdul Muthalib. Abu Lahab yang sejak awal memang sangat membenci dakwah Nabi langsung berteriak mengancam, "Tangkaplah dia sebelum orang lain menangkapnya. Apabila kalian menyerahkannya saat ini, maka kalian akan direndahkan. Dan jika kalian membelanya, maka akan pecahlah peperangan." Abu Thalib langsung menyahut, "Demi Tuhan, aku akan selalu membelanya sepanjang hidupku." Ketegangan ini membuat sungkan para tamu undangan. Untuk menghindari hal-hal yang lebih tak pantas, maka mereka membubarkan diri. Pertemuan tertutup keluarga besar keturunan Quraisy ini menyadarkan mereka bahwa putra Abdullah itu telah menyimpang dari agama warisan leluhur. Namun, mereka yang menghadiri pertemuan itu adalah sekelompok orang-orang berpunya yang tidak begitu tertarik dengan perdebatan seputar agama. Untuk sementara waktu, penduduk Mekah masih bisa bersikap lembut. Mereka tidak perlu mencemaskan ajaran baru ini. Pengikutnya juga bukan orang-orang berpengaruh di Mekah. Melihat kenyataan ini, mereka beranggapan bahwa Muhammad dan para pengikutnya bukanlah suatu ancaman bagi kota suci itu. Menurut mereka, Rasulullah dan para sahabatnya tak ubahnya Warokoh dan Zaid yang terus-menerus demam dengan keinginan untuk kembali ke ajaran Nabi Ibrahim. Penduduk Mekah yakin kelompok kecil itu tidak akan dapat mengubah tatanan kehidupan kota. Sejauh ini, Rasulullah masih mencoba untuk menghindari pertikaian secara terbuka dengan masyarakat sekitar. Bahkan untuk melakukan ibadah, beliau seringkali harus pergi ke lembah-lembah di luar Mekah seperti dahulu ketika diketahui oleh Abu Thalib. Cara ini diikuti oleh para sahabat sehingga beberapa waktu lamanya. Meskipun para sahabat telah berusaha untuk tidak terlibat permusuhan secara langsung, agaknya gatal juga kaum Quraisy melihat beberapa pengikut Muhammad ini.
Para sahabat sudah berusaha tidak mencari gara-gara, namun justru mereka diberi gara-gara. Ketika saat Ibn Abi Waqqas dan beberapa sahabat sedang melakukan sholat, mereka didatangi tamu dengan tampang tak bersahabat yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Gerombolan kecil ini langsung mencemooh, mengumpat dan menyumpah serapah sahabat-sahabat Nabi. Mereka melolong-lolong bagai anjing menggertak seekor kucing kudisan. Sungguh keliru besar tindakan ini. Mereka tidak sadar kalau sebenarnya sedang menghadapi singa-singa yang tengah mengawasi anak-anaknya bermain di padang sabana, siap menerkam apapun juga yang mengganggu ketenangan keluarganya. Akibatnya fatal. Saat bin Abi Waqqas tak kuasa lagi menahan amarahnya yang telah meloncat ke ubun-ubunnya, diambilnya tulang unta dan ia sabetkan ke arah Abu Sufyan. Konon inilah kekerasan pertama kali yang terjadi dalam perjuangan Islam. Kejadian ini mengejutkan semua orang di Mekah, dan kedua belah pihak segera mengupayakan langkah damai. Namun rupanya Tuhan telah mempunyai rencana yang lebih besar dari semua usaha manusia. Tak lama setelah pertikaian itu, turunlah ayat yang memerintahkan agar Rasulullah lebih mempertegas dakwahnya. Ayat ini begitu tegas dan menolak untuk menoleransi agama lain dalam hal kepercayaan. Memerintahkan agar beliau beserta para pengikutnya berani menanggung semua resiko dalam mengemban misi dakwah, yang tentu akan mendapatkan rongrongan dari orang-orang kafir. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Setelah perintah ini turun, petala langit Mekah seolah pecah, memuntahkan bibit-bibit subur kebencian. Masyarakat Mekah yang pada mulanya bisa menoleransi Rasulullah, kini mulai gerah dengan ajaran yang dibawanya. Keluhuran Muhammad memang tidak dapat dipungkiri, namun mereka juga tidak bisa menerima ajaran yang mengharuskan berbagi kekayaan dengan orang-orang lemah, mensejajarkan diri dengan para budak dan menjaga hak-hak para janda serta anak yatim. Penduduk tanah suci itu tak habis pikir. Muhammad yang kini hidupnya telah mapan, berkecukupan, justru berulang kali menegaskan pada mereka bahwa antara budak dan majikan tidak ada bedanya. Sikap beliau jelas bertolak belakang dengan gaya hidup mereka. Saat ini masyarakat Mekah sangat membenci kaum lemah. Mereka berpandangan bahwa kemiskinan dan kegagalan menampakkan kurangnya kemuliaan bawaan. Namun mengapa ajaran Muhammad justru menuntut mereka agar merasa sama rasa dengan sesama umat manusia? Satu hal lagi, cara ibadah agama baru itu sangat tidak sejalan dengan sikap mereka yang tinggi hati. Orang-orang Quraisy merasa tersinggung dengan postur tubuh yang terlihat begitu merendah tatkala melaksanakan sholat. Jangankan untuk meletakkan kepala di atas tanah, mengambil cambuk unta mereka yang jatuh pun tak sudi. Padahal untuk mengambilnya hanya butuh sedikit membungkukkan badan. Tatkala melihat Rasulullah kian giat menyuarakan Islam, orang-orang Quraisy mencoba menyerang mental beliau. Sebagai pemanasannya, mereka memulai dengan mengungkit-ungkit masa kecil putra Aminah yang waktu itu hanya orang miskin di perkampungan Bani Sa'ad yang sudi mengasuhnya. Dengan sengaja mereka mengusik-usik tentang ayah angkat beliau yang memang tergolong miskin. Namun orang-orang Quraisy lalai. Meskipun Abi Kabsah orang tak punya, tetapi dia adalah seorang tokoh yang terkenal mulia akhlaknya. Upaya pertama gagal total. Muhammad tetap dakwah dengan nyaman, sementara kepungahan kaum Quraisy semakin menggila. Kini mereka mencoba menekan keluarga beliau. Ummu Jamil, istri Abu Lahab yang sangat membenci gerakan dakwah Nabi, memaksa kedua anaknya untuk menceraikan Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Namun rasa puas Ummu Jamil atas perceraian kedua putri Nabi itu berbuntut kekecewaan. Tak lama setelah perceraian itu, Utsman bin Affan, pemuda kaya raya dari Bani Abdus Syams, melamar dan menikahi Ruqayyah. Meskipun begitu, orang-orang Quraisy belum mengaku kalah. Mereka beralih menekan Abu al-As, menantu Nabi, suami Zainab.
Ia didesak para tetua kaumnya agar menceraikan putri Rasulullah itu. Bahkan, ia disarankan agar mencari wanita yang terkaya, tercantik, dan terbaik nasabnya. Para tetua berjanji akan menyelenggarakan pesta pernikahan itu asal Zainab diceraikan. Tetapi semua itu ditolak mentah-mentah oleh Abu al-As. Dengan lantang dia menyatakan sangat mencintai Zainab, begitu pula sebaliknya. Mereka benar-benar telah jatuh cinta. Bahkan menantu Rasulullah ini dengan tegas mengatakan telah mendapatkan istri terbaiknya dan ia tak menginginkan wanita lain. Kendati begitu, Abu al-As tetap tidak mau memeluk Islam.